Baik, saya akan di pertemuan kali ini saya akan bahas tentang inverse Laplace. Saya yakin sebagian dari Anda sudah pernah mengenal ini, bahkan yang baru-baru saja tugas SMPK sudah mengerjakan soal tentang inverse Laplace ini di menggunakan bukunya Ogata ya. Tapi saya akan coba berikan buah konteks gitu ya. Di pertemuan terakhir kita sempat singgung tentang sebuah sistem force vibration menggunakan mesh dan damper, mesh dan spring. Kali ini saya akan buat konteksnya sedikit lebih kompleks. Ya. Saya akan tinjau sebuah sistem seperti ini. Ini sebuah sistem single degree of freedom force vibration with mesh, spring, and damper. Lalu saya akan beri tanda di sini variabel yang terlibat adalah dua, yaitu X dan external force. Seperti halnya yang sudah kita kenal minggu lalu, bahwa kalau kita punya sistem seperti ini, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat free body diagram, di mana di sini ada mesh, kemudian ada gaya luar yang bekerja yaitu Ft, kemudian gaya reaksi yang diberikan adalah gaya spring, dan gaya dari damper. Sementara saya tulis lengkap ini, bahwa kenapa saya tulis ini Ft, karena F ini sangat mungkin nilainya berubah terhadap waktu, seperti yang kita bahas minggu lalu, bisa berupa impuls, bisa berupa step, bisa berupa rem, bisa berupa sinusoidal, apapun. Ini sebuah gaya eksternal yang seiring berjalannya waktu nilainya bisa berubah-ubah. Kemudian kalau ini gaya eksternalnya berubah-ubah, maka gaya perlawanan dari spring dan dari damper pun juga akan berubah-ubah. Maka seperti biasa, kita dekati ini dengan hukum kedua Newton, di mana sigma F yang terlibat di sini adalah jumlah dari gaya-gaya eksternal yang terlibat, yaitu Ft, ditambah gaya spring, ditambah gaya damper, sama dengan massa dikalikan percepatan. Jadi, kalau jumlah dari gaya-gaya ini tidak sama dengan 0, maka hukum kedua Newton bekerja, sehingga selisih dari seluruh gaya-gaya ini atau jumlahan dari gaya-gaya ini akan sama dengan massa dikalikan percepatan yang dialami oleh massa. Kalau kita ingin tulis lebih lengkap, maka ini juga percepatannya juga akan berubah terhadap waktu. Baik. Lalu kita buka apa yang ada di dalamnya. Yang ini adalah gaya, yang ini adalah minus K dikali XT, ditambah yang ini adalah minus C dikalikan dengan D XT gitu. Sama dengan M. A ini adalah turunan kedua dari X, yaitu D kuadrat XT. Coba pelan-pelan saya tulis selengkap mungkin di awal, supaya Anda nanti bisa ikuti step by step ini. Lalu saya tulis lagi di sini F dikurang K dikali XT dikurang C dikali D XT
dt sama dengan M dikali D kuadrat XT dt kuadrat. Lalu saya pindahkan ruasnya sehingga apa yang ada di sebelah kiri itu adalah semua variabel X, yang ada di sebelah kanan adalah semua variabel. Maka saya tukar M. Saat ini saya ingin tulis ini lebih ringkas, seperti yang minggu lalu saya tulis. Kalau ada turunan kedua, maka saya ganti simbolnya sebagai X, titiknya di atas 2, ditambah C, yang ini adalah turunan pertama, sehingga titiknya hanya 1, ditambah K dikalikan dengan X sama dengan F. Yang ada di sini, yang ini, dan ini semuanya adalah variabel. Maka yang ada di sebelah kiri adalah semua variabel yang terkait X. Sebelah kanan semua variabel terkait X. Seperti biasa, saya lapaskan yang sebelah kiri. Mx double dot plus Cx dot plus Kx sama dengan, saya lapaskan dengan kanan, F. Maka saya bisa tulis hasil Laplace dari ini. Anda bisa cek di tabel transformasi Laplace adalah, saya tulis asumsi ya, bahwa X0 adalah 0, X dot 0 juga adalah 0. Saya mudah. Maka saya tulis yang di sebelah sini adalah M S kuadrat X S ditambah C S X S ditambah K X S sama dengan Fs. Maka saya bisa faktorkan di sini Ms kuadrat plus Cs plus K dikalikan dengan Xs itu sama dengan, ini mirip sekali dengan apa yang kita lakukan minggu lalu, hanya saja ada tambahan variabel C di sini ya. Maka ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan setelah kita punya bentuk seperti ini. Yang pertama, seperti yang minggu yang lalu, kalau kita ketahui Fs ini bentuknya seperti apa, maka kita dengan mudah mendapatkan terminologi untuk Xs. Yang saya tulis sebagai Xs itu sama dengan 1 per Ms kuadrat plus Cs plus K dikalikan dengan Fs. Maka apa yang terjadi dengan Xs itu saat ini sangat tergantung dengan apa yang dilakukan oleh Fs. Analoginya seperti yang saya sebut minggu lalu. Seandainya teman Anda duduk, ya, ini adalah teman Anda, karakter teman Anda, maka respon dia akan sangat tergantung dengan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda berikan input respon, input kepada dia, maka dia akan mengeluarkan respon tertentu ya. Kalau Anda beri input yang berbeda, maka dia akan mengeluarkan respon yang berbeda. Nah, dalam hal itu saya bisa sebut bahwa variabel yang ini saya sebut sebagai variabel input. Sementara variabel yang ini saya sebut sebagai output. Oke. Maka apa yang pertama kita bisa lakukan? Di pelajaran berikutnya kita akan dapatkan atau sering gunakan terminologi seperti ini, yaitu kalau saya punya variabel output dan variabel input, maka variabel output dibagi variabel input itu dinyatakan sebagai transfer
function, atau di bahasa Indonesia kan biasanya adalah sebagai fungsi alih. Walaupun saya jarang sekali menggunakan terminologi fungsi alih, saya lebih sering menggunakan terminologi transfer function. Maka kalau saya punya contoh kembali seperti ini, maka transfer function dari sistem yang ada di atas ini itu adalah sama dengan XS dibagi FS, yaitu output per input, yang sama dengan 1 per MS kuadrat plus CS. Ini penting sekali terminologi ini. Jadi kalau saya punya sistem seperti ini, transfer function-nya adalah ini. Ini adalah transfer function bisa dikatakan sebagai sesuatu yang merepresentasikan karakter dasar dari sebuah sistem. Jadi sistem ini karakter dasarnya seperti ini. Tapi respon apa yang dia berikan akan tergantung input apa yang dia dapat. Oke. Jadi ini identitas karakternya ya. Identitas karakter disebut sebagai oke. Saya tidak akan masuk terlalu jauh ke soal ini sekarang. Karena yang mau saya berikan konteks adalah kalau kita punya sistem seperti ini, dan katakan saya berikan nilai gitu ya. Masanya adalah 1 kg, kemudian C-nya adalah 1 Newton per meter. K-nya adalah 1 Newton per meter. Dan C-nya adalah, katakan 1 Newton second per meter. Maka, pernyataan ini saya bisa tulis bahwa XS itu sama dengan 1 per S kuadrat plus S plus 1 dikalikan dengan Fs. Inverse Laplace itu digunakan untuk mendapatkan respon dari sebuah sistem dalam domain waktu kan. Maka sebelum kita bisa mendapatkan respon dalam domain waktu, kita perlu tentukan dulu nih, dia akan merespon dalam bentuk apa? Ya tergantung nilai Fs-nya dalam bentuk apa. Kita harus berikan sebuah nilai juga untuk ke nilai Fs-nya ini. Kalau Anda cek kembali di buku, respon input itu kan bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa yang namakan input, di mana Fs-nya sama dengan 1. Bisa step, di mana Fs-nya itu adalah sama dengan 1 per S. Bisa yang lain. Ya. Maka apa? Kalau misalkan kita asumsikan bahwa Fs ini adalah input, maka Xs-nya adalah 1 per S kuadrat plus S plus 1. Sehingga yang perlu di inverse Laplace-kan dari sistem ini adalah dari 1 per S kuadrat plus S plus 1. Seandainya inputnya berupa step, maka ini harus dikalikan dengan 1 per S. Artinya apa? Responnya bukan lagi S kuadrat plus S plus 1, tapi menjadi S pangkat 3 plus S kuadrat plus S. Dan seterusnya. Artinya, respon keluaran ini, XT ini akan berbeda-beda tergantung juga nilai inputnya. Selain nilai parameter yang ada di nilai M, K, dan C.
Oke. Itu konteksnya, bahwa kenapa kita harus cukup mahir melakukan inverse Laplace, karena pada akhirnya yang kita akan lakukan adalah kita harus mendapatkan respon waktu dari apapun sistem yang kita buat. Saya harap Anda sambil jalan ini mencatat ini ya, supaya tidak hilang. Oke. Sekarang kalau konteksnya seperti ini, seandainya saya punya S pangkat 3 plus S kuadrat plus S, atau S kuadrat plus S plus 1, maka bagaimana kita melakukan inverse Laplace? Kita bisa berlatih dengan beberapa kasus.